Swastiastu Pak Dek. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Swastiastu Pak Yan. Saya baik Pak Yan. Pak Yan gimana Pak Yan? Kabar baik juga Pak Dek. Baik Pak Dek. Begini, saya datang ke sini ingin bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Pak Dek sebentar. Ada waktu Pak Dek? Ada dong Pak Yan. Kebetulan saya tidak ada kegiatan hari ini. Oh ya, terima kasih ya Pak Dek. Saya datang ke sini sebenarnya ingin melaksanakan coaching hari ini dengan teman, rekan, ada yang mau coaching. Saya mohon bantuan, minta tolong Pak Adek untuk menjadi pengamat dalam proses coaching tersebut, Pak Adek. Apakah Pak Adek bersedia? Wah, tentu saja bersedia Pak Yan. Untuk coaching itu yang perlu kita persiapkan atau Pak Yan persiapan yang pertama adalah kesadaran penuh Pak Yan. Nah, terus kemudian pendengar aktif, jadi Pak Yan harus menjadi pendengar yang aktif. Kemudian Pak Yan yang ketiga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu poinnya Pak Yan. Terima kasih Pak Wayan sudah meluangkan waktunya hari ini. Maaf hari ini saya mengganggu kegiatan Pak Wayan. Oh tidak Bu, jadi hari ini saya tidak sibuk amat Bu. Ya begini Bapak, saya selama ini merasa agak sedikit resah Pak Wayan. Kenapa seperti itu? Makanya saya pengen bercerita sedikit dengan Pak Wayan. Gak apa-apa kan Pak Wayan ya? Oke, enggak apa Bu. Silakan ceritakan apa yang Ibu alami saat ini Bu. Nah, begini Pak Wayan, kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, di sana saya ditegur Pak Wayan tentang kedisiplinan. Oh, ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena ketidakdisiplinan Ibu. Bisa Ibu jelaskan peristiwanya, Bu? Ya, begini Bapak, setiap harinya saya mengakui bahwa saya sering datang terlambat Pak Wayan. Namun, saya datang terlambat sebelumnya saya sudah WA di WA grup kalau saya akan datang terlambat dengan alasan yang menurut saya masuk akal. Karena di sana di setiap harinya pagi-pagi itu saya mengantar anak ke sekolah terlebih dahulu Pak Wayan. Nah, setelah mengantar anak itu baru saya ke sekolah. Makanya saya sering datang terlambat. Nah, mungkin datang terlambat itu ada beberapa kali Pak Wayan. Seperti itu. Oh, begitu masalahnya. Apakah menurut Ibu hal itu melanggar kedisiplinan seperti yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan? Iya baik Bapak, untuk masalah kedisiplinan pastinya ya Pak, ya pastinya saya sudah melanggar kedisiplinan. Namun saya tidak terima karena saya sebelumnya sudah menyampaikan Pak, sudah menyampaikan kenapa saya datang terlambat. Itu yang tidak bisa saya terima dari teguran Pak Kepala Sekolah Pak. Oh, demikian. Sebenarnya Ibu sudah menyampaikan tetapi tidak bisa menerima teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, menurut Ibu, mengapa Bapak Kepala Sekolah sampai menegur Ibu? Ya mungkin saya datang terlambat itu berulang kali Pak, nggak hanya sekali, berulang kali saya datang terlambat. Maka dari itu mungkin itu alasan Pak Kepala Sekolah tidak terima juga dengan saya sering datang terlambat Pak. Betul sekali itu Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu? Nah saya mengakui Pak, mengakui kalau saya merasa saya memang salah karena sudah melanggar kedisiplinan. Kenapa saya sering datang terlambat, tapi saya datang terlambat itu punya alasan yang masuk akal seperti itu Pak. Ya saya setuju Bu ya, dengan alasan yang Ibu sampaikan. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini Bu?
Nah, mungkin untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama, mungkin saya akan menghadap ke kepala sekolah kembali, Pak. Saya datang ke ruangan Bapak Kepala Sekolah untuk minta maaf tentunya. Karena saya merasa memang sudah melanggar kedisiplinan. Nah, saya di sana akan minta maaf karena dengan cara minta maaf saya juga merasa tidak beban jadinya, Pak. Kalau seperti ini tidak minta maaf, saya masih merasa beban, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah minta maaf, pastinya hubungan saya dengan kepala sekolah terjalin dengan baik. Bukan seperti itu, Pak? Ya, itu Benar nggak? bagus sekali, Bu. Jadi Ibu sudah mengambil solusi yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu sekarang? Untuk perasaan ya, Pak ya. Karena sudah dapat cerita dengan Bapak, perasaan saya cukup lega, Pak. Cukup lega. Kenapa lega? Saya dapat menceritakan keresahan saya kepada Bapak. Nah, adalah orang yang mau menampung perasaan saya yang galau, resah seperti ini. Syukurlah, Bu. Jadi Ibu sudah merasa lega dan tidak ada beban yang mengganjal, begitu ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu jalankan untuk mewujudkan langkah-langkah yang Ibu ambil tersebut? Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak, saya akan menghadap kepala sekolah untuk meminta maaf. Selain itu, saya juga tentunya mulai sadar diri untuk datang tidak terlambat lagi. Nah, mungkin bisa dengan cara saya lebih pagi mengantar anak ke sekolah sehingga saya datang ke sekolah juga tidak terlambat, seperti itu, Pak. Ya, itu ide yang sangat bagus, di mana ya masalah ini semoga ya dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan tenang, tanpa Iya, beban, betul. tidak ada masalah. Demikian ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Namanya juga kita di sekolah hidup bersama-sama dengan kepala sekolah, rekan guru, tentunya harus menjalin hubungan baik dan kerjasama yang baik. Betul seperti itu, Pak ya? Ya, betul seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Semangat ya, mantap, mantap. Terima kasih juga Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya yang selama ini meresahkan bagi saya, yang sering saya pikirkan terus-menerus saya pikirkan, Pak. Terima kasih Ya, Pak ya, sudah meluangkan ya. waktunya ya. Semangat ya, Bu, semangat. Iya, terima kasih. Baik Pak Yan, sebenarnya Bapak Wayan sudah sangat bagus. Saya tambahkan dengan beberapa catatan seperti misalkan dalam mendengarkan secara aktif, terus Bapak Wayan perlu lebih fokus mendengarkan apa yang diceritakan tentang masalah dari coachingnya. Kemudian yang kedua dalam penyampaian pertanyaan dengan berbobot itu perlu ditingkatkan. Oh ya, begitu ya, Pak. Memang terkadang saya itu mengambil asumsi dalam proses coaching ini, Pak. Oke, baiklah Pak Yan. Ternyata Pak Yan sudah menyadari kekurangan Bapak tadi sebagai dalam proses coachingnya. Jadi apa rencana Bapak ke depannya? Begini Pak, Astung Kare ya. Bagian yang masih kurang dalam alur coaching tersebut seperti yang Bapak katakan tadi ya, dalam mendengarkan aktif, kemudian mengambil atau menggali pertanyaan berbobot. Tentu hal itu saya akan tingkatkan terus melalui lebih banyak berlatih, Pak. Mungkin demikian, Pak. Bagus sekali tuh Pak. Terima kasih ya, Pak. Sudah meluangkan waktunya untuk saya dalam proses coaching ini. Oke Pak Yan, sama-sama. Tetap semangat ya Pak Yan. Ya, terima kasih Pak. Ya.
Swastiastu Pak Yan. Swastiastu Pak Dek. Gimana kabarnya Pak Yan? Oh, kabar baik Pak Dek. Ini Pak Yan, rencananya saya mau melakukan kucing hari ini. Kira-kira apakah Pak Yan ada waktu Pak Yan? Oh tentu Pak Dek, ada waktu selalu untuk Pak Kadek ini ya. Baik Pak Yan, terima kasih. Kalau seandainya memang ada waktu. Terus untuk kucing kira-kira apa yang perlu saya tekankan kembali nih Pak Yan? Atau diingat-ingat kembali Pak Yan? Oh ya, begini ya Pak Dek ya. Jadi dalam hal kita melaksanakan kucing tentu ada beberapa kompetensi ya yang mesti dipahami oleh seorang coach. Mungkin barangkali Pak Dek sudah tahu, saya hanya mengingatkan kembali itu ya. Yang pertama itu ya, seorang coach itu harus present, hadir penuh ya. Kemudian yang kedua itu menjadi pendengar yang aktif. Jadi secara aktif coach itu mendengarkan apa yang diceritakan oleh seorang coach ya. Nah yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk menggali potensi dari coach itu sendiri sehingga mampu meningkatkan performanya. Demikian Pak Dek. Oke, terima kasih Pak Yan. Berarti saya harus hadir penuh, kemudian menjadi pendengar aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Semoga hari ini lancar Pak Yan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kadek sudah mengganggu nih saya sedikit. Sudah Bapak Kadek sudah bisa meluangkan waktunya pada hari ini. Sama-sama Bu. Kebetulan saya juga tidak ada kegiatan hari ini. Begini Pak Kadek, saya pengen sekali cerita kepada Pak Kadek. Selama ini yang membuat saya resah Pak Kadek. Bisa kan Pak Kadek? Bisa Bu. Resah gimana itu Bu? Nah, begini Pak Kadek, 2 hari yang lalu saya dipanggil oleh kepala sekolah Pak. Saya di sana ditegur masalah kedisiplinan saya. Masalah kedisiplinan yang seperti apa itu Bu? Begini Pak Kadek, saya mengakui kalau saya sering datang terlambat Pak Kadek. Namun datang terlambatnya itu juga mempunyai alasan Pak Kadek. Memang sih saya sudah berkali-kali datang terlambat, tapi saya memiliki alasan yang khusus tentunya Pak Kadek. Menurut Ibu, hal apa yang membuat Ibu datang terlambat Bu? Saya ceritakan ya sedikit Pak Kadek ya. Saya datang terlambat itu karena pagi-paginya saya mengurus anak terlebih dahulu karena tahu dah Pak Kadek, saya seorang ibu. Tentunya pagi-pagi ngurusin anak, ngepangin rambut, kemudian saya mengantar ke sekolahnya anak-anak. Nah, setelah itu kegiatan itu sudah selesai, sudah beres, baru saya bisa ke sekolah Bapak. Mungkin karena hal itu menjadi saya terlambat berulang kali dan masalah itu juga yang tidak bisa diterima oleh kepala sekolah saya Pak Kadek. Nah, kalau menurut Ibu nih, apakah keterlambatan itu melanggar kedisiplinan Bu? Ya menurut saya tentunya Pak Kadek, tentunya melanggar Pak Kadek ya, karena saya datang terlambat itu juga sudah melanggar kedisiplinan Pak Kadek. Nah, kalau menurut Ibu nih lagi ya, kenapa kok Bapak kepala sekolah itu bisa negur Ibu tuh? Mungkin Pak Kepala Sekolah kesel mungkin ya Pak Kadek ya sama saya ya, karena keseringan Pak Kadek, keseringan saya datang terlambat itu mungkin kesel. Saya memaklumi hal itu Pak Kadek. Nah, betul sekali Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu nih? Nah, perasaan saya sekarang mungkin hari ini atau Ya. nanti sehabis ini saya mungkin akan datang ke ruangan kepala sekolah, mungkin akan minta maaf Pak Kadek. Biar perasaan saya biar menjadi lega. Kalau seperti ini
saya juga masih merasa ada yang sesuatu hal yang mengganjal dalam hati saya Pak Kade, karena saya sudah merasa salah udah melanggar kedisiplinan. Nah, tentunya agar saya terjalin hubungan dengan baik dengan kepala sekolah, saya mungkin akan mengucapkan permintaan maaf kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Karena teguran Capsek kurang bisa Ibu terima jadinya. Terus karena menurut Ibu ada alasan di balik keterlambatan Iya. itu. Terus jadi menurut Ibu bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Saya mengakui Pak Kade, sikap saya itu mungkin salah ya Pak Kade ya. Karena saya sudah terlambat, terus saya juga merasa kesel juga Pak Kade karena saya ditegur seperti itu. Karena saya sudah mempunyai alasan yang pastilah karena kenapa saya terlambat. Saya juga sudah menyampaikan ke WA Group kenapa saya terlambat seperti itu. Saya merasa kesel kenapa saya ditegur ya seperti itu Pak Kade. Makanya saya merasa kesel. Tapi dari kekesalan saya tuh saya mengakui sih kalau saya tuh memang salah Pak Kade. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin saya akan minta maaf kepada kepala sekolah Pak. Nah, itu bagus tuh, Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini? Ya, untuk menyelesaikan masalah ini mungkin yang tadi saya sampaikan meminta maaf kepada kepala sekolah itu hal yang pertama yang akan saya lakukan Pak. Nah, anggaplah itu sudah jalan untuk atau nanti akan Ibu minta maaf. Terus untuk apa namanya? Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kedisiplinan biar nggak terlambat lagi kayak gitulah, biar nggak dimarahin kepala sekolah Iya, lagi, betul, Bu? betul. Bagaimana caranya, Bu? Nah, mungkin agar tidak dimarahi lagi ya, biar mungkin hubungan kita di sekolah juga baik, pasti juga teman-teman lain juga tidak terima kalau saya sering datang terlambat ya Pak ya. Mungkin saya akan lebih pagi lagi untuk mengantarkan anak ke sekolah. Nah, tentunya dengan pekerjaan saya yang sudah beres di rumah, masalah pribadi saya, nah tentunya juga nanti saya bisa akan datang lebih cepat ke sekolah. Wah, bagaimana kalau kayak seperti itu, itu Pak? solusi yang sangat bagus untuk apa yang sudah Ibu ambil. Nah, ini kan kita udah curhat ya, Bu. Udah apa unek-unek Ibu udah disampaikan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu, Bu? Ya tentunya kalau ditanya perasaan ya Pak Kade ya, perasaan saya setelah cerita dengan Pak Kade seperti ini, saya merasa lega Pak Kade, lega plong rasanya, karena apa yang menjadi unek-unek saya, menjadi permasalahan saya, yang membuat resah saya selama ini sudah bisa saya sampaikan kepada rekan guru seperti Pak Kade. Jadinya saya merasa senang sekali Bapak Kade sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih banyak ya Pak Kade ya. Sama-sama, Bu. Syukurlah Ibu udah merasa lega. Nah, untuk komitmennya nih, apa yang Ibu jalankan untuk mewujudkan rencana Ibu? Nah, untuk komitmennya, nah seperti yang tadi saya bilang, saya akan lebih meningkatkan kedisiplinan saya Pak Kade. Bagus sekali itu, Bu. Semoga misalnya ini dapat terselesaikan dan Ibu bekerja dengan tenang di tempat Ibu bekerja. Iya, baik. Terima kasih Pak Kade sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita curhatan saya selama ini yang meresahkan buat saya. Nah, kalau seperti itu karena sudah jam udah masuk Pak Kade, saya ke kelas dulu ya Pak Kade ya. Oh ya, Bu. Terima kasih ya Pak Kade. Sama-sama, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Semangat. Permisi Pak Kade. Ya. Baiklah Pak Kade ya, sebenarnya yang dilaksanakan tadi itu sudah baik ya Pak Kade ya, sudah baik, menurut saya sudah baik. Namun ada beberapa tambahan sedikit ya, catatan di sini, terutama tadi saya amati Pak Kade itu dalam mendengarkan secara aktif Pak Kade. Jadi Pak Kade bisa lebih aktif lagi sehingga apa yang disampaikan oleh Kuci tadi
bisa teramati dengan lebih baik. Kemudian yang kedua Pak De, dalam menggali pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih ditingkatkan lagi Pak De, sehingga bisa mendapatkan informasi ya tentang potensi dari kucing itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan performanya. Nah, demikian Pak Ade. Oh ya Pak, terkadang saya menyampaikan asumsi dalam proses coachingnya Pak. Itu baik sekali yang dilaksanakan tadi. Bapak sudah menyadari ya, sudah menyadari kekurangan Bapak tadi, sehingga dalam proses kucing berikutnya ya, rencana ke depan apa yang Bapak bisa laksanakan? Nah, untuk rencana ke depan saya Pak, itu kan untuk mendengarkan secara aktif sama memberi pertanyaan berbobot itu kan masih kurang ya Pak. Rencananya saya akan latih terus. Setelah berlatih, harapan saya nanti prosesnya itu akan saya kuasai dengan baik Pak. Bagus ya, itu ide yang sangat bagus. Terima kasih Pak Yan. Seperti ini saya sebenarnya pingin curhat. Maaf sebelumnya mengganggu waktu Pak Yan. Terima kasih juga Pak Dek. Tidak apa-apa. Ya, jadi hari ini saya tidak sibuk-sibuk amat. Kelihatannya serius nih. Ada apa nih? Iya Pak, ini permasalahan serius. Saya ingin curhat tentang permasalahan yang saya alami kemarin Pak. Baik, coba Pak Dek ceritakan masalah yang Pak Dek alami Pak Dek. Begini Pak, kemarin itu saya dipanggil sama Pak Kepsek menghadap ke ruang Kepsek. Lalu saya ditegur Pak karena saya tidak disiplin Pak. Bapak ditegur karena ketidakdisiplinan Bapak. Bisa Bapak jelaskan peristiwanya Pak Dek? Begini Pak, saya dipanggil ke ruang Kepsek. Saya 2-3 kali terlambat Pak sekolah. Padahal saya udah minta izinnya itu di grup WA Pak. Kalau menurut Pak Dek, apa yang membuat terlambat Pak Dek? Gini Pak, nah ini saya punya anak. Nah sebelum masuk itu saya juga harus mengantar anak saya Pak. Nah biasalah Pak, kalau anak cewek itu kan isi rambutnya dijalin gitu. Nah ini yang kira-kira memakan waktu Pak. Nah dengan itu saya jadi terlambat Pak. Oh demikian masalahnya. Jadi menurut Bapak itu melanggar kedisiplinan. Kan demikian disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Demikian ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya saya melanggar kedisiplinan karena beberapa kali saya terlambat Pak. Oh demikian. Nah, kalau demikian, sekarang bagaimana perasaan Pak? Nah, ini mungkin karena Pak? Saya terlambatnya tidak sekali Pak. Tadi ada pengulangan seperti itu. Jadi ada masalah dan memang harus ditegur Pak. Apalagi kita sebagai guru harus menjadi teladan sama murid Pak. Oh begitu. Jadi teguran dari kepala sekolah, ya Pak Kadet bisa terima karena alasan keterlambatan tadi. Bagaimana menurut Pak Kadek sikap tersebut? Ya Pak, saya kurang disiplin Pak. Jadi disiplin itu juga saya merasa tidak enak sama Pak Kapsek Pak. Karena teguran beliau, tapi saya datang terlambat dengan alasan yang masuk akal sih Pak sebenarnya. Dan saya kurang bisa menerima tegurannya saja Pak. Begitu. Nah,
kalau hal demikian ya terjadi, Bapak Kadek melanggar kedisiplinan, tetapi di balik keterlambatan itu, menurut Pak Kadek ada alasan yang urgent mungkin ya, yang masuk akal. Ya. Bagaimana sikap Pak Kadek selanjutnya? Nah, seharusnya saya harusnya menerima sih Pak ya, karena ditegur, apalagi beliau kan atasan. Tapi karena saya bingung nih kemarin apa yang harus saya lakukan itu, jadi Pak, saya kontak Bapak gitu Pak. Ya saya setuju itu Pak Kadek ya, saya setuju bahwa Pak Kadek sudah bisa untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lantas, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kedisiplinan? Nah, yang pertama ini saya akan minta maaf dulu sama Pak Kepsek Pak. Nah, terus kemudian saya akan berusaha berangkat sekolah lebih awal sehingga saya tidak terlambat masuk Pak. Bagus sekali itu Pak Dek ya, itu bagus sekali langkah resolusi yang Pak Dek ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah sekarang ini bagaimana perasaan Pak? Nah, kalau sekarang sih saya sudah ini Pak, udah merasa lega Pak. Kalau kemarin masih, aduh gimana nih, saya harus seperti apa gitu. Masih bingung lah Pak, kayak gitu Pak. Ya syukurlah Pak Dek ya, sekarang perasaan Bapak Kadek sudah lega, tidak ada hal yang mengganjal. Jadi Pak Kadek untuk mewujudkan rencana tersebut supaya tidak terlambat. Lalu komitmen Pak Kadek itu bagaimana? Nah, kalau komitmen saya akan minta maaf kepada Pak Kepsek, kemudian saya akan berusaha berangkat lebih pagi, sama minta anak saya itu biar siapnya lebih pagi kayak gitu loh Pak. Biar kita bisa berangkat lebih pagi, sama saya akan berusaha menaati peraturan sekolah Pak. Ya ide yang bagus Pak Dek ya, itu ide yang bagus sehingga permasalahan tersebut cepat terselesaikan, Bapak Kadek bisa bekerja dengan tenang, tidak ada beban. Demikian Pak Dek ya. Ya, langsung karena Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saya menjadi guru yang bisa menjadi teladan untuk murid Pak. Terima kasih juga Dek atas waktunya. Ini luar biasa, mantap ya Dek ya. Semangat. Ya, terima kasih Pak, saya izin pamit. Baik Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan kucing dengan baik ya Bapaknya. Nah, saya amati kegiatan yang Bapak laksanakan tadi dari awal sampai akhir sudah bagus Bapak. Nah, di sini saya ada sedikit tambahan atau catatan dari hasil pengamatan saya. Bisa saya sampaikan Pak Wayan? Silahkan Ibu. Iya. Nah, di sini dalam pengamatan saya, Bapak mendengarkan secara aktif. Pak Wayan perlu lebih fokus lagi untuk mendengarkan secara aktif ya Pak Wayan ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, Pak Wayan dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak Wayan. Mungkin Pak Wayan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya ya Pak Wayan ya. Oh ya itu ya Bu ya. Terkadang memang saya menyampaikan asumsi dalam coaching saya tadi, di mana dalam mendengarkan secara aktif, kemudian yang Ibu sampaikan tadi itu menggali pertanyaan berbobot dari Puji, ya mungkin itu yang saya kurang ya Bu ya. Jadi bagian yang masih kurang tersebut dalam alur coaching itu akan berusaha saya tingkatkan dengan cara terus berlatih. Demikian Bu ya. Iya, baik sekali Pak Wayan. Pak Wayan telah menyadari kekurangan Pak Wayan tadi selama proses kegiatan kucing yang Pak Wayan tadi lakukan. Nah, jadi untuk rencana ke depannya untuk Pak Wayan bagaimana Pak Wayan? Jadi untuk rencana ke depan tentu ya untuk meningkatkan proses kucing ya dengan terus semangat ya berlatih untuk bisa lebih memahami ya, lebih bisa
memahami tentang bagaimana proses kucing itu sendiri ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin akan lebih banyak berlatih, demikian Ibu. Iya, bagus sekali Pak Wayan. Kita di sini agar kedepannya lebih bagus. Jadi Bapak Wayan itu akan terus berlatih ya, agar pelaksanaan kucing yang berikutnya lebih baik lagi. Begitu ya Pak Wayan ya? Ya, demikian Bu. Terima Iya. kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Wayan. Semoga nanti kedepannya Pak Wayan bisa melaksanakan kucing lebih baik lagi. Semangat Pak Wayan. Ya. Terima kasih Bu. Dek, Selamat pagi Bu. bagaimana kabarnya hari ini Pak Kade? Kabar saya baik Bu. Ibu bagaimana? Astungkara, saya juga baik Pak Kade. Nah, kedatangan saya ke sini, saya ingin berbincang-bincang kepada Pak Kade. Apakah Pak Kade ada waktu Pak Kade? Kebetulan Bu, hari ini saya luang jadi bisa punya banyak waktu untuk berbincang-bincang. Iya, terima kasih ya Pak Kade sudah meluangkan waktunya. Nah, begini Pak Kade, saya akan melaksanakan kucing Pak Kade pada hari ini. Ada teman saya yang akan mau dikucing pada hari ini nih. Saya minta tolong kepada Pak Kade untuk mengamati dalam proses kucing saya hari ini. Apakah Pak Kade bersedia Pak Kade? Saya bersedia Bu. Jadi karena saya luang, oke saya bantu untuk mengamatinya. Wah, terima kasih sekali Pak Kade ya, sudah meluangkan waktunya bisa menjadi atau bisa mengamati saya pada proses kucing hari ini. Nah, untuk prosesnya itu, untuk alur kita, saya yakin Ibu sudah paham betul. Nah, saya tegaskan kembali, ada 3 hal kompetensinya yang mungkin Ibu harus kembangkan seperti itu ya. Yang pertama, untuk kehadiran penuh, jadi Ibu agar antusias di sana juga ya. Kemudian yang kedua, itu ada menjadi pendengar aktif. Jadi mungkin Ibu bisa menahan diri untuk tidak memberi statement yang mungkin tidak perlu ya, agar Ibu secara aktif mendengarkan. Kemudian yang ketiga, nah ini memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagaimana Bu kira-kira? Ya, baik Pak Kade, terima kasih atas sarannya. Untuk sekarang saya akan melaksanakan kucing. Oke Bu, mari. Ya, mari Bapak. Terima kasih ya Ibu. Sudah datang hari ini. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, terima kasih kembali Bapak, nggak apa-apa. Kebetulan hari ini saya tidak ada tugas atau kegiatan yang harus saya selesaikan. Saya siap untuk mendengarkan apa yang mau Bapak ceritakan, Bapak. Begini Bu, di akhir-akhir ini saya sedikit mengalami keresahan. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya alami Bu. Wah, keresahan apa itu Bapak? Coba cerita dengan saya. Apa yang Bapak ingin ceritakan? Silakan Bapak. Baik, saya ceritakan permasalahan saya karena kemarin itu saya dipanggil ke ruangan Bapak Kepala Sekolah. Beliau menegur saya terkait ketidakdisiplinan saya, Ibu. Begitu ya Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Pak? Maksud Bapak itu sehingga Bapak dipanggil ke ruangan kepala sekolah sampai ditegur juga Bapak. Kenapa itu? Bisa diceritakan secara detail Bapak? Ya, saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah itu ditegur tentang ketidakdisiplinan karena saya sudah beberapa kali datang terlambat. Namun saya sudah izin, sudah bilang sama beliau lewat chat WA, demikian Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak ya Pak ya, menurut Bapak itu dari teguran Bapak kepala sekolah tentang kedisiplinan, apakah melanggar aturan atau tata tertib sekolah ya Pak? Saya menyadari Bu, ya. Jadi saya menyadari bahwa saya melanggar
kedisiplinan karena beberapa kali saya sudah datang terlambat, begitu Bu. Iya, nah jadi Bapak sudah menyadari bahwa datang terlambat merupakan hal yang melanggar peraturan dari sekolah itu. Makanya Bapak ditegur oleh kepala sekolah, ya Pak ya? Ya memang Bu, jadi karena saya ada salah, kemudian tidak disiplin, ya itu memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru kan harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, bukan demikian Bu? Ya, betul sekali Bapak. Nah, mungkin Bapak tidak terima karena Bapak sudah menyampaikan alasan yang menurut Bapak itu menjadi alasan yang memang real terjadi di kehidupan nyata Bapak. Namun Pak Kepala Sekolah tidak menerima mungkin ya alasan Bapak itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak untuk kedepannya agar Bapak tidak melanggar lagi, Pak? Seharusnya saya menerima ya, karena saya salah. Tetapi kemarin saya kan bingung ya, saya bingung apa yang mesti saya harus lakukan Bu. Demikian Bu. Ya, saya setuju sekali, Pak. Nah, sekarang apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Nah, begini Bu, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, kemudian meminta maaf Bu ya, agar hubungan kami, saya dan Bapak Kepala Sekolah menjadi tetap berjalan dengan baik. Iya. Itu Bu. Nah, bagus sekali apa yang Bapak sampaikan itu tadi, berminta maaf, mengucapkan minta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, lalu bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kedisiplinan agar Bapak tidak terlambat lagi, tidak melanggar kedisiplinan lagi, Pak? Tentu saya akan berusaha berangkat lebih awal, berangkat lebih pagi sehingga jalanan tidak menjadi macet. Itu Bu yang akan coba saya laksanakan Bu. Iya, sangat bagus sekali Pak Wayan apa yang Bapak tadi sampaikan. Nah, solusi yang Bapak temukan tadi itu bagus sekali Pak Wayan. Nah, datang lebih pagi, kemudian langkah pertama yang Bapak lakukan itu minta maaf, kemudian datang lebih awal. Nih. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah bercerita dengan saya, Pak? Bagaimana? Perasaan sekarang jujur ya Bu, saya merasa lega. Sebelumnya saya takut Bu mengambil langkah-langkah yang mungkin kurang tepat, keliru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Nah, sekarang saya juga merasa senang dapat mendengarkan cerita dari Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang komitmen apa yang Bapak jalankan untuk mewujudkan rencana yang Bapak akan lakukan itu? Jadi komitmen selain meminta maaf, saya tetap akan berusaha datang tepat waktu dengan berangkat lebih awal ya, pagi-pagi sekali ya, sehingga seperti jalanan atau lalu lintas tidak ramai dan saya berusaha datang tepat waktu dan bisa menjadi teladan nantinya. Ya, bagus sekali ide Pak Wayan itu ya. Nah, semoga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan Bapak dapat bekerja di sekolah ini dengan rasa nyaman, lega, tidak ada terasa resah, gundah seperti itu ya Pak Wayan ya. Ya, Astung Karel, terima kasih ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti saya bisa menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita, murid-murid kami dengan datang ke sekolah tepat waktu. Iya, benar sekali Pak Wayan. Terima kasih kembali. Nanti
sesampainya di sini kalau ada permasalahan lagi, gak usah sungkan bercerita kepada saya ya Pak Wayan. Iya, terima kasih ya Bu. Tetap Terima semangat kasih. Pak Wayan. Semangat. Oke. Baik Bu, dari apa yang saya amati tadi, Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik sekali Bu. Terima kasih Pak. Nah, untuk catatannya ini ada catatan sedikit untuk mendengarkan secara aktif sama memberi pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu perlu latihan lagi Bu. Iya, ya benar sekali Pak. Untuk mendengarkan secara aktif atau memberi pertanyaan yang berbobot itu mungkin dapat saya tingkatkan kembali agar nanti pelaksanaan kucing yang berikutnya saya bisa lebih baik lagi Bapak. Oke Bu, untuk hal itu rencana Ibu ke depannya apa? Baik Bapak, untuk rencana saya mungkin akan lebih mempelajari atau memahami tentang alur tinta ini agar nanti pelaksanaan kucing yang berikutnya bisa terlaksana lebih baik lagi Bapak. Oke Bu, tetap semangat. Ya, tetap semangat Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak ya sudah mengamati saya dalam pelaksanaan kucing tadi. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf juga nanti kalau ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih ya Bapak ya. Mari Bu.